warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh ketua kelas. Mas Dimas, silakan maju. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya anak-anak, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, agar kita lebih semangat, mari kita tepuk konsentrasi dulu. Bisa semua ya? Bisa. Siap ya? Oke. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Anak hari ini sudah semangat semua ya? Sudah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah semuanya masuk. Anak-anak hari ini sehat dan siap belajar. Saya punya sebuah, nah ini coba dibaca. Membuat teh manis. Dibaca urutannya ya. Sudah? Kira-kira bagaimana urutannya? Urutannya bagaimana? Dalam masalah ini Benar. benar? Siapa yang jawab benar? Angkat tangan. Siapa yang jawab salah? Angkat tangan. Salah berlaku. Oke, kita lihat betul apa salah. Jadi urutan tadi itu salah. Yang betul yaitu berarti anak-anak masih kurang teliti. Tidak apa-apa ya. Besok jangan diulang lagi. Harus lebih di minggu kemarin sudah belajar tentang materi mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional, di mana di dalamnya itu terdapat 4 elemen, yaitu yang pertama ada dekomposisi, yang kedua adalah pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Kita flashback ya, kita mengulang kembali materi yang sudah kita ajar, yang sudah kita pelajari di minggu kemarin, yaitu tentang masalah. Masalah itu adalah situasi yang membutuhkan suatu penyelesaian, karena jika tidak diselesaikan maka akan menimbulkan kesulitan dan ketidaknyamanan. Contoh, misalkan kalau di sekolah itu anak-anak sering membuang sampah secara sembarangan, kemudian anak-anak sering datang terlambat dan sebagainya. Kemudian berpikir komputasional, yakni berpikir secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah seperti yang dilakukan oleh komputer. Jadi nanti anak-anak ini diajarkan bagaimana sih cara berpikirnya sebuah komputer. Tadi kan saya sudah menyebutkan ya, cara berpikir komputasional itu ada 4 langkah. Ada dekomposisi, ada menyusun pola atau mengenal pola, ada abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Apa itu? Nah, kita bisa lihat di slide. Yang pertama yaitu dekomposisi, yaitu memecahkan sebuah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dimengerti. Kemudian yang kedua yaitu pengenalan pola, yaitu mencari sebuah kejadian yang berulang dari sebuah permasalahan. Kemudian yang ketiga ada abstraksi, yaitu mengambil bagian-bagian penting dari sebuah masalah. Dan yang keempat ada algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah penyelesaian
penyelesaian secara sistematis. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham semua ya? Bagus, berarti anak-anak semuanya cerdas dan hebat. Nah, anak-anak, di sini saya punya sebuah contoh masalah yang sering terjadi di lingkungan sekitar sekolah kita, yaitu ketika istirahat, itu kelas itu menjadi kotor. Nah, sekarang coba kita belajar untuk menguraikan permasalahan ini dengan cara berpikir komputasional. Jadi yang pertama ada dekomposisi. Tadi dekomposisi itu adalah memecah masalah menjadi bagian-bagiannya lebih kecil. Di sini contohnya dekomposisinya adalah sampah makanan. Ada tempat sampah yang kurang. Kemudian kurangnya kesadaran dari siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, mengenal pola, yaitu kejadian yang sering terjadi berulang kali dalam sebuah permasalahan. Di sini polanya yaitu terjadinya setiap kali istirahat. Kemudian yang ketiga ada abstraksi, yaitu apa tadi abstraksi? Bagian yang penting dari sebuah masalah. Apa bagian yang pentingnya di situ? Yaitu fokusnya pada kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan yang keempat yaitu algoritma yang berisi penyelesaian sebuah masalah secara sistematis. Di sini algoritmanya adalah yang pertama menambah tempat sampah di kelas. Kemudian yang kedua membuat aturan piket. Kemudian yang ketiga melakukan kampanye tentang kebersihan. Dan yang keempat yaitu mengevaluasi kebersihan setiap hari. Jadi dilihat, dievaluasi, oh kira-kira minggu ini sudah berjalan apa tidak. Kalau tidak berjalan berarti kita berpikir lagi kira-kira apa masalahnya, di mana yang menjadikan kendala sehingga tidak bisa. Sudah paham apa belum tentang ini? Oke. Oke anak-anak, karena duduknya sudah berkelompok ya. Di sebelah kanan saya ini adalah kelompok 1, di sebelah kiri saya adalah kelompok 2. Nah anak-anak ini nanti saya minta menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi di sekolah kita dengan menerapkan prinsip berpikir komputasional. Nah, sebelumnya saya bagi dulu untuk LKPD-nya. Ini LKPD untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 1. Coba dibaca dulu masalahnya apa. Di situ sudah ada ya di slide, yaitu masalahnya tentang anak-anak sering lupa membawa bekal sehat. Hari ini tadi kita melakukan kelas cantik, gerakan Selasa literasi cegah stunting dengan membawa bekal makanan sehat. Semuanya membawa bekal. Ada yang lupa enggak? Tidak ya, alhamdulillah. Berarti anak-anak hebat semua. Nah, kira-kira dengan permasalahan ini bagaimana cara menyelesaikan masalahnya dengan menerapkan prinsip berpikir komputasional. Saya beri anak-anak waktu untuk mengerjakan LKPD-nya selama 10 menit. Untuk kelompok 2, apakah ada kesulitan? Tidak. Saya? Silakan dilanjutkan. Untuk abstraksi ini nanti adalah masalah utamanya dari permasalahan ini. Poin pentingnya apa? Tempat kerja yang kedua, kalau tadi anak-anak sudah saya berikan sebuah masalah, sekarang yang kedua yaitu kalian mencari masalah yang sering terjadi di sekolah kita. Terserah, bebas, masalah apa saja yang sering terjadi di sekolah kita. Kemudian nanti kamu terapkan penyelesaian masalahnya dengan prinsip berpikir komputasional. Nah, untuk jawabannya berbeda seperti tadi. Kalau tadi tulisnya di lembar kerja, untuk sekarang nanti anak-anak
mengecek isi tas sebelum berangkat, tidak ada daftar perlengkapan yang harus dibawa, tidak menyiapkan sebelumnya. Orang setiap hari terburu-buru, peralatan yang sering tertinggal, pensil, buku gambar, harus terjadi di hari-hari tertentu. Peralatan apa yang dibawa sesuai dengan pelajaran? Untuk menyiapkan peralatan sekolah. Oke, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ya. Gimana? Sudah bagus apa enggak ini? Bagus. Bagus ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dipresentasikan. Kelompok 2, masalah sering bolos sekolah. Dekomposisi, motivasi kurang, tidak nyaman, kurang nyaman di sekolah, kurangnya kontrol dari rumah, kurang kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Sekolah, bolos pada hari tertentu, misal saat pelajaran, sakit. Alasan tidak masuk berulang dan tidak jelas. Orang tua sibuk sehingga kurang pengawasan. Abstraksi, hari dan alasan bolos yang paling sering. Pelajaran, situasi yang memicu keinginan bolos. Siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu guru BK, aku, teman. Algoritma, catat hari dan alasan ketika ingin bolos. Identifikasi pelajaran, situasi yang tidak nyaman. Diskusikan dengan guru atau orang tua. Buat jadwal dan motivasi belajar. Minta aku mengawasi kehadiran dan memberi dorongan positif. Oke, ini tadi presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan Kakak. Ya. Oke, berarti sudah bagus ya untuk pemaparannya. Kalau begitu jangan lupa beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak, tadi kita sudah melakukan presentasi ya dari masing-masing kelompok. Tadi Ibu lihat untuk masalah yang diambil ini sudah familiar, sudah sering terjadi dan mungkin anak-anak juga pernah mengalami. Kemudian untuk penyelesaian masalahnya juga sudah cukup baik, sudah rinci, sudah sistematis dan sudah mengikuti prinsip berpikir komputasional. Nah, sekarang kita tentukan siapa kelompok yang terbaik di antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kelompok terbaiknya adalah dua-duanya adalah yang terbaik. Kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke anak-anak, tadi kita sudah melakukan pembelajaran berpikir secara komputasional. Nah, sekarang kita refleksikan bersama. Kira-kira apa sih manfaatnya kita itu belajar berpikirnya secara komputasional atau berpikir seperti komputer? Dari kelompok 1 ada yang mau mewakili menyampaikan refleksinya. Manfaat berpikir komputasional itu apa? Dengan berpikir komputasional kita bisa menyelesaikan masalah dengan penyelesaian secara rinci. Oke, sudah bagus untuk refleksinya dari kelompok 1. Sekarang dari kelompok 2 ada yang mau menyampaikan manfaatnya apa kita belajar berpikir komputasional? Silakan angkat tangan. Dengan berpikir komputasional, kita bisa menyelesaikan masalah secara logis dan praktis. Oke. Nah, tadi masing-masing kelompok sudah melakukan refleksi ya. Yang kelompok 1 tadi manfaatnya yaitu kita bisa menyelesaikan masalah secara rinci. Untuk yang kelompok 2 yaitu bisa menyelesaikan masalahnya secara logis dan praktis. Sebenarnya apa sih anak-anak manfaat kita itu diajarkan berpikir secara komputasional? Jadi dengan berpikir komputasional kita itu bisa memahami
solusi yang tepat secara terstruktur, secara rinci. Apa itu ya? Kemudian yang terakhir yaitu pentingnya kita untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, anak-anak, untuk pertemuan berikutnya silahkan dipelajari halaman 73 di LKS-nya masing-masing. Oke. Untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Nah, untuk menutup pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk berdoanya tetap di mejanya masing-masing. Silakan Mas Bima dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.